Nila Septiani. Saya Zola Prado. Kami dari kelas 11 IPA 1. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan tentang sistem upah. Kita kan di sini mau mendiskusikan tentang sistem upah nih. Nah, kalian udah membaca belum? Belum. Nah, It's been 12 days, I think I'm thinking straight. Everything reminds me of your face, but is he okay? Maybe it's a phase. Why is it so damn hard to make you leave? Every time these love songs make me sleep, but trust me, I'll have you on repeat. Guys, ini pengertian upah apa sih? Kalau menurut aku ya, upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi itu menurut aku. aku juga ada yang nggak ngerti nih. Jadi jenis upah ada apa aja? Menurut yang aku baca sih, jenis-jenis upah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, sistem upah menurut prestasi. Yang kedua, sistem upah menurut waktu. Yang ketiga, sistem upah borongan. Yang keempat, sistem upah partisipasi. Dan sistem upah premi. Guys, tadi kan ada sistem upah partisipasi sama sistem upah premi kan. Terus yang dimaksud dengan sistem upah gue itu apa? Menurut saya ya, sistem upah partisipasi ialah pemberian upah yang sifatnya khusus dan berupa sebagian keuntungan perusahaan setiap akhir tahun buku. Sistem upah ini juga bisa disebut dengan bonus atau hadiah. Sedangkan sistem upah premi ialah sistem upah pemberian dilakukan dengan mengombinasikan sistem upah prestasi dengan premi tertentu. Contohnya, apabila karyawan mampu menghasilkan 50 boneka dalam 1 jam, maka karyawan tersebut akan diberi balas jasa sebesar 50.000 dan selebihnya dari 50 boneka tersebut akan diberi premi. Oh iya, kamu dapat jawaban itu dari mana sih? Soalnya aku baca di buku nggak ada. Betul? Saya juga baca di buku, nggak ada sih. Ya, di buku emang nggak ada. Ini aku dapatnya dari sumber referensi internet. Iya. Kalian ada yang ngerti nggak? Ini di sini soalnya nggak ada di buku tentang apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ngerti? Saya ngerti. Oke, permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja itu adalah hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan dipekerjakan oleh para pengusaha. Definisi dari permintaan tenaga kerja yaitu sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia atau pekerja, perusahaan merupakan individu yang bebas mengambil keputusan atau pekerja atau tidak gitu. Guys, kalian ingat nggak kemarin kan Bapak juga suruh cari tentang UMK, UMP, UMR, dan apa satu lagi ya? Itu nggak sih yang untuk yang bandingin UMP Provinsi Jambi sama Provinsi Jakarta? Oh iya, itu bukan. Ya itu juga. Terus apa lagi, ada nggak? Nyari komponen-komponen juga nggak sih, komponen yang termasuk dalam pembuatan upah minimum? Oh ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Perbedaan UMK dan UMP? Itu berarti berapa yang sekarang? Ada
Kurang lebih 14. 6. Nah, Iya, Iya, nah. perbedaan UMP UMK. coba kita cari dulu ya. Ayo. Ini ada di sini. Lalu kata Itu kan yang itu yang Coba dalam pilih. kan yang baru gitu. Yang 2020. coba cari di Sebentar lagi. sumber lain. Ya, Be. Ini lagi bicara. Ini ada. Ini yang mana? UMP Jambi. Tapi jadi yang kamu udah ada. UMK Bogor yang dapat itu. Coba jelaskan. Yang kamu mau. Ini baru yang di Yang UMP ya? Yang UMP Jakarta dapat belum? Yang coba jelaskan dong. ada yang apa nggak mau? Oh iya, yang kemarin itu kan kata. Ada yang apa? Ini, oh iya itu. Nah, coba lihat di situ. Ada nggak? Ada. Yang UMK kamu berapa? Kalau UMK Bungo 1.967.308.000 rupiah. Itu UMK Bungo. Itu yang terbaru kan? Iya, terbaru. Kalau yang Yang data terbaru. Kalau UMP Jambi ini dapat dari sumber lain, saya 2.649.034.000 rupiah. Oh, yang UMP Jakarta udah dapat Ya, ada yang didapat nih. Ada berapa? Kalau UMN Jakarta 2022 yaitu 4.647.854.854.000 rupiah. Oh, Berarti tinggal yang ini ya. komponen-komponen Ini dibandingkan udah. belum. Apa? Ini yang berarti dibandingkan terus sama perbedaan antara UMK Bogor dengan UMP Jambi. yang bisa sama Coba cari. yang Jakarta. Oh iya. Itu yang dibandingkan. Nah, perbedaan ada nggak? Iya, perbedaan Iya, UMP perbedaan ada. Jakarta. Kan ada kan? Apa? Bisa dapat dari referensi internet. UMK adalah singkatan dari upah minimum kabupaten atau kota. Berbeda dengan UMP, UMK merupakan standar upah minimum pekerja yang berlaku hanya di wilayah kabupaten atau kota. Penentuan UMK ditetapkan oleh gubernur, namun dengan pengajuan dari bupati atau wali kota. Itu Terus yang tinggal apa dulu? Yang komponen-komponen nggak sih? Kompor. Komponen ada yang dapat belum? Oh iya. Ini kan? Iya. Komponen upah minimum terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan komposisi gaji pokok menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 minimal adalah 75%. Dan jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap misalnya UMR di sebuah kota adalah sebesar 2.500.000, maka gaji pokok minimal adalah sebesar 1.875.000.
dan tunjangan tetap sebesar 625.000. Terus gimana sih cara hitung upah minimum itu? Rumusnya UMN sama dengan UMT buka kurung UMT kali inflasi ditambah persen APBDT. Itu rumusnya. Terus apa lagi yang belum? Ngomong-ngomong dari tadi kan kita udah bahas tentang upah minimum. Apa sih upah minimum itu? Aku kayaknya ngerti deh. Menurut aku ya, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Kita mengenal dua jenis minimum, yaitu pertama upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota. Kedua, upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota. Oh ya, ini ada menurut saya juga. Saya dapat dari referensi internet menurut para ahli. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Menurut Al-Fazalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Yogyakarta. Ada yang tahu nggak sih apa aja jenis-jenis dari upah minimum? Ini ada jenis upah minimum yang saya dapat dari internet. Jenis-jenis upah minimum itu ada UMT, UMK, UMR, dan upah sektor. Ada 4 jenisnya. Ada lagi nggak? Apa sih upah minimum UMP itu? Upah UMP. 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 Oh ya teman-teman, ini pengertian UMP adalah upah terendah yang berlaku untuk satu provinsi yang ditetapkan oleh gubernur setiap 1 November dan mulai berlaku 1 Januari tahun berikutnya. Dalam menetapkan UMP, gubernur mendengarkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Nah itu tadi kan UMP ini. Ya. Nah kalau yang UMK itu kan yang gimana? Oke, yang ini UMK ya. Upah terendah yang berlaku untuk satu kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh gubernur selama-lamanya pada 21 November setelah penetapan UMP dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Misalnya UMP Jawa Barat 2020 1,8 juta dan UMK Karawang 2020 4,5 juta. Nah, itu. Jadi dia harus lebih tinggi dari UMP ya? Iya. Ada lagi ya? Ada yang lain yang mau bertanya? Sudah cukup. Kita tutup. As